Kegiatan pertama dalam KKN adalah melakukan perizinan kepada RT 02 dan melakukan observasi tempat. Nama desa Padukuhan Keraton nggak? Pasti warga Pekalongan dan sekitarnya tahu kan? Desa Padukuhan Keraton merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dengan luas wilayah 1488 km persegi. Sedangkan di RT 02 RW 09 terdapat 38 kakak. Dalam program kesehatan bidang fisik, saya membuatkan poster vaksinasi COVID-19 serta membagikan hand sanitizer dan masker kepada seluruh warga RT 02 RW 09 Padukuhan Keraton. Saya melakukan sosialisasi kepada warga, menggiatkan pembagian poster dengan menempelkan poster vaksinasi di rumah warga, serta menempelkan pada posisi yang sering dijumpai warga, sekaligus melakukan penyuluhan. Selain pembagian poster, saya juga mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan membagikan masker dan hand sanitizer secara gratis kepada 28 kakak di RT 02 Padukuhan Keraton. Pada program KKN, khususnya pilar kesehatan bidang non-fisik, saya menggiatkan penyuluhan kepada warga RT 02 Padukuhan Keraton dengan mengedukasi kepada warga sekitar bahwa pentingnya vaksinasi COVID-19. Fasilitas vaksinasi diberikan secara gratis. Walaupun sudah divaksin, tetap patuhi protokol kesehatan. Dalam program ekonomi, khususnya bidang fisik, saya melakukan pengadaan bibit tanaman. Bibit yang saya gunakan yaitu bibit selada, bibit kangkung, bibit bayam, dan beberapa tanaman obat-obatan seperti lidah buaya. Kondisi pandemi virus COVID-19 menginfeksi berbagai lini kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Pada perekonomian sendiri, pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi nasional menurun. Dari sektor ketenagakerjaan pun berimbas pada karyawan. Banyak karyawan yang di PHK. Untuk mengatasi permasalahan perekonomian di warga RT 02 Padukuhan Keraton, kali ini saya memanfaatkan lahan kosong untuk pengadaan kebun gizi, yaitu bibit tanaman berupa selada, kangkung, bayam, dan terong. Sedangkan untuk pekarangan rumah, saya gunakan tanaman tomat, cabai, dan stroberi. Nantinya, tumbuhan ini akan dirawat bersama dan hasilnya akan dimanfaatkan oleh seluruh warga RT 02 Padukuhan Keraton. Pengadaan kebun gizi berupa tanaman sayuran sebagai perwujudan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Dalam program non-fisik berupa pelatihan UMKM melalui media sosial. Saya melakukan pelatihan kepada beberapa warga yang berjualan namun belum memasarkannya di media sosial. Tahapan pelatihan ini dari mengajarkan posting produk ke marketplace. Usaha mikro, kecil, menengah, atau yang sering disebut UMKM menjadi pilihan beberapa warga RT 02 untuk mendapatkan penghasilan. Sayangnya, UMKM di RT 02 Padukuhan Keraton belum optimal dalam memasarkannya, sehingga pembeli hanya datang dari warga sekitar saja. Selain memberikan pelatihan keterampilan dalam pengelolaan UMKM,
Saya juga membuatkan poster agar orang lain mampu mengenali produk yang dijual. Harapannya dengan mengembangkan UMKM warga RT 02 Padukuhan Kraton dapat meningkatkan perekonomian warga. Dalam program peduli lingkungan, khususnya bidang fisik, saya membuatkan tempat sampah organik dan non-organik. Banyak inspirasi untuk mengolah barang bekas untuk dijadikan benda ternilai, ekonomis, dan ramah lingkungan. Sebagian besar orang menganggap ember bekas cat adalah salah satu sampah non-organik yang tidak terlalu berguna, apalagi ketika sudah mengalami kerusakan. Biasanya masyarakat lebih memilahnya untuk membuangnya. Dilihat dari kondisi sekitar warga RT 02 Padukuhan Kraton, sebagian sudah memiliki tempat sampah, namun belum memilahnya dari sampah organik maupun anorganik. Dalam program peningkatan sadar lingkungan, khususnya bidang fisik, saya galakkan pengadaan tempat sampah organik dan anorganik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kondisi lingkungan sehingga dapat terhindar dari penyebaran COVID-19. Dalam program peduli lingkungan, khususnya bidang non-fisik, saya melakukan pelatihan daur ulang sampah organik dan non-organik. Sejumlah ibu rumah tangga menyelesaikan pembuatan vas bunga dari barang bekas. Pelatihan yang diselenggarakan di RT 02 Padukuhan Kraton ini diikuti oleh beberapa ibu rumah tangga, anak-anak, dan beberapa remaja, dengan tujuan untuk memberikan keterampilan kepada warga dalam menghadapi persaingan usaha di masa pandemi. Kerajinan vas bunga ini memanfaatkan barang bekas yang terdiri dari wadah pop mie, wadah Oreo, benang wol, lem tembak, manik-manik, dan double tip. Warga RT 02 mengaku bahwa belum pernah ada pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas sebelumnya. Hal ini dijadikan energi positif dalam meningkatkan skill para warga. Selain membuatnya mudah, vas bunga ini dapat diperjualbelikan sehingga bisa menambah pendapatan para warga RT 02 Padukuhan Kraton. Dalam program literasi hukum dan pendidikan, khususnya program fisik, saya membagikan Surat Edaran Wali Kota nomor 443/117 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro. Sedangkan pada program non-fisik, saya menjadi relawan pendampingan belajar untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Giat pendampingan belajar ini saya lakukan di TPQ Al-Asyari, RT 02 Padukuhan Kraton. Selain keterbatasan guru, siswa yang banyak belum juga mayoritas siswanya adalah anak-anak. Belajar dimulai dari menulis, membaca, dan menghafal. Di tengah-tengah sesi akhir, saya mengadakan kuis agar dalam kegiatan belajar tidak monoton. 4 siswa yang berhasil menjawab kuis maka akan diberikan reward. Antusias peserta didik sangat tinggi. Hal ini terlihat dari semangat dalam berebut menjawab kuis. Program unggulan Desa Padukuhan Kraton RT 02 RW 09 adalah dengan mengadakan ronda malam. Sekitar beberapa bulan yang lalu, warga RT 02 RW 09 kehilangan barang pribadinya berupa sepeda yang baru dibeli untuk anaknya. Selama dari kasus kehilangan sepeda, tetangga lain mengaku bahwa kehilangan burung. Dalam kondisi tersebut, saya Nurul Arifah, Fakultas Hukum, tertarik mengadakan ronda malam. Warga melakukan tugas ronda tiap malam untuk mengamankan daerah dari tindak kejahatan, terutama dari gangguan maling seperti pada berita-berita yang beredar di masyarakat. Ronda malam dilakukan pada pukul 11 sampai dengan pukul 4 pagi.
Dalam ronda malam diberlakukan peraturan seperti agar tidak memukul dan menggores pagar ketika sedang bertugas. Waspadalah kepada hal-hal yang mencurigakan. Lakukan pembagian tugas untuk patroli keliling agar mengecek kondisi sekitar. Sekian video program KKN Bina Keluarga Bina Desa. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Ketua LPPM Bapak Maihirun SE MSI, Ketua dan Panitia KKN Bapak Dwi Aryo Fajar SS Mhum, serta dosen pembimbing lapangan Ibu Siti Yunitarini SE MM.